Selamat datang di Deep Dive kita kali ini ya. Di depan kita ada kumpulan renungan harian untuk seminggu. Fokusnya menarik banget, jaminan dalam iman Kristen, terutama dari kitab 1 Yohanes. Betul, jaminan kepastian iman gitu ya. Iya, nah misi kita sekarang nih mau coba gali intisarinya. Apa sih jaminan ini? Menurut sumber yang kamu baca, datangnya dari mana? Kenapa juga ini penting? Oke, siap. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Langsung aja ya. Oke, jadi materi ini mulainya agak unik. Ada kontras gitu. Kontras soal apa tuh? Soal kesaksian. Kita kan sehari-hari sering banget percaya sama omongan orang lain. Ulasan makanan di internet, berita, rekomendasi teman, ya kan? Oh iya, bener banget. Itu udah kayak, ya bagian hidup sehari-hari lah. Nah, tapi renungan ini ngingetin ada kesaksian yang katanya jauh lebih kuat, yaitu kesaksian Allah sendiri, khususnya tentang anaknya, Yesus. Nah, ini pasti merujuk ke 1 Yohanes pasal 5 ya, yang ayat 9 itu. Tepat, sumber ini bilang gitu, malah dibilang gini, kalau kita sampai ragu sama kesaksian Allah ini, wow, itu sama aja kita nuduh Allah itu pembohong. Itu kedengarannya lumayan keras ya, menganggap Allah pendusta. Iya, cukup menghentak sih, tapi mungkin ada maksudnya ya penekanan ini. Pasti ada, tapi terus muncul pertanyaan kan, oke, kesaksian Allah itu besar, tapi gimana kita bisa tahu atau merasakan itu secara pribadi? Nah, itu dia, gimana caranya? Disinilah materinya ngenalin konsep saksi internal. Saksi internal? Maksudnya? Maksudnya Roh Kudus. Dalam iman Kristen kan dipercaya Roh Kudus itu hadir di dalam diri orang percaya. Nah, tugasnya itu salah satunya meneguhkan status kita sebagai anak Allah. Jadi ada semacam konfirmasi dari dalam diri gitu. Oh, jadi bukan cuma info dari luar aja, tapi ada pengalaman dari dalam juga ya? Kayak semacam peneguhan gitu. Betul. Ada aspek internalnya. Terus bentuknya gimana tuh, konfirmasi internal? Apa kayak ada suara gitu? Ya, nggak selalu suara harfiah sih. Menurut materi ini, bentuk nyatanya itu bisa berupa misalnya rasa damai sejahtera yang anehnya muncul justru pas lagi susah. Oh, kayak yang sering disebut damai yang melampaui akal, yang di Filipi itu? Nah, persis. Itu salah satu contohnya. Makanya materi ini juga nyaranin penting loh buat kita ambil waktu tenang, diam sejenak, biar suara internal ini lebih kedengaran. Kan ada ayat Mazmur juga tuh, diamlah dan ketahuilah. Masuk akal sih. Perlu hening ya buat dengerin yang halus-halus gitu. Oke, jadi ada kesaksian Allah dari luar, terus ada peneguhan Roh Kudus dari dalam. Nah, ada lagi nih yang menarik di materi ini, soal hidup kekal. Oh iya, ini poin krusial juga. Biasanya kan kita mikir hidup kekal itu ya nanti kalau udah meninggal. Tapi kayaknya materi ini ngasih lihat dari sudut pandang lain ya. Betul banget, ini bisa mengubah cara pandang loh. Materi ini, balik lagi ke 1 Yohanes 5, menekankan kalau Allah itu telah memberikan hidup kekal. Perhatikan kata telah. Udah dikasih. Udah dikasih, jadi bukan baru akan. Iya, udah. Artinya, ini bukan cuma janji buat nanti, tapi sebuah kualitas hidup ilahi yang udah bisa kita miliki, kita alami sekarang, di sini saat ini juga. Wah, itu beda banget ya. Kalau gitu cara kita lihat masalah sehari-hari juga bisa berubah dong. Harusnya begitu. Kan pandangannya jadi lebih luas, ke arah kekekalan. Nah, terus pertanyaannya, di mana letaknya hidup kekal ini? Iya, di mana? Dan gimana cara dapetinnya? Kuncinya apa? Nah, kuncinya, kata materi ini jelas banget. Hidup kekal itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan di diri kita sendiri ya, bukan karena kita baik atau gimana. Bukan. Jaminannya bukan di perasaan kita yang bisa naik turun, atau di usaha kita berbuat baik, tapi murni karena hubungan kita dengan Kristus melalui iman. Percaya pada nama anak Allah, itu dasarnya. Oke, jadi semua balik lagi ke Kristus ya, sentral banget dia di sini. Terus kalau gitu, apa sih tujuan akhirnya kita tahu semua ini? Kenapa penulis 1 Yohanes, menurut materi ini, sampai nulis ini semua? Tujuannya eksplisit banget disebut di 1 Yohanes 5 ayat 13, dan materi ini mengutip itu. Supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya tahu ya, bukan sekedar berharap atau kira-kira. Tepat, ada penekanan kuat di kata tahu. Dari yang tadinya mungkin semoga, jadi aku tahu.
Ada kepastian di situ. Dan kepastian inilah yang diharapkan bisa menghasilkan buah dalam hidup sehari-hari. Buah? Maksudnya hasil nyata gitu? Contohnya apa? Contohnya, ya keberanian. Materi ini nyebut dari Ibrani, yang intinya bilang, Tuhan penolongku, aku nggak akan takut. Jadi punya jaminan ini bikin kita nggak gampang gentar hadapi hidup. Jadi lebih berani ya. Ada lagi? Selain itu, ya ketenangan batin, damai tadi itu. Dan ketenangan ini bisa jadi kesaksian buat orang lain juga. Jadi kepastian ini bukan buat disimpan sendiri, tapi biar melahirkan keberanian dan jadi terang buat sekitar. Oke, jadi coba kita rangkum ya buat kamu yang dengerin. Alur pikirannya gini, jaminan itu asalnya dari kesaksian Allah soal Kristus. Terus ada konfirmasi personal dari Roh Kudus di dalam kamu. Iya, ada saksi internalnya. Dan jaminan ini bukan soal hebatnya kamu, tapi soal hubunganmu sama Kristus. Ini juga bukan cuma buat nanti, tapi udah jadi realitas sekarang. Betul, kualitas hidup masa kini. Dan yang paling penting, ini dimaksudkan supaya kamu tahu pasti, bukan lagi nebak-nebak. Nah, pengetahuan inilah yang kemudian ngasih kamu kekuatan, keberanian, dan ketenangan. Persis, udah terangkum dengan baik gitu. Dan mungkin ini ya, bisa jadi bahan pemikiran penutup buat kamu. Materi ini kan nekanin banget pentingnya tahu kamu punya jaminan itu, dan gimana pengetahuan ini bawa perubahan. Iya, terus apa pertanyaan lanjutannya? Pertanyaan lanjutannya bisa jadi gini, gimana ya caranya kita bisa jujur bedain antara jaminan sejati yang dijelasin tadi, yang akarnya di Allah, buktinya nyata dalam hidup, sama katakanlah rasa pede doang yang mungkin belum teruji. Atau cuma asumsi aja gitu. Menarik gitu. Bedain jaminan asli sama keyakinan semu ya. Ya, itu mungkin sesuatu yang bisa kamu gali lebih dalam lagi setelah ini.